Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Mari sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wawan ya karena sudah memimpin doa kita pada hari ini. Oke, sebelum ibu pengen presensi terlebih dulu deh. Coba semua kameranya diaktifkan. Ibu pengen ambil screenshot mukanya dulu. Lihat kamera ya. Nah, biar kelihatan cantik semua. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga nanti tetap absen di aplikasi sekolah yang sudah disediakan ya. Oke. Ya Bu. Iya. Oke, dalam masa pandemi seperti sekarang ini penting bagi kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan suka keluyuran seperti itu. Selalu pakai masker kalau keluar rumah. Terus sering cuci tangan itu ya. Jangan lupa ya. Jangan keluyuran ke sana kemari. Paham ya? Oke. Coba sebentar. Kalau di sekitar kamu itu keadaan ribut seperti itu di rumah, silahkan di mute aja speakernya. Speakernya silahkan dimatikan. Tapi kalau di sekitarmu sepi saja, speakernya hidupin aja ya. Oke. Sekarang Ibu pengen review terlebih dulu. Ibu pengen review terlebih dulu. Apa sih yang kita pelajari minggu kemarin? Masih ada yang ingat? Tentang rumus dan time. Date and time. Mana Ahmad Sultoni? Mana Ahmad Sultoni? Ibu pengen lihat mukanya Ahmad Sultoni. Ibu jarang sekali. Kenapa kurang begitu aktif Ahmad Sultoni selama ini? Kemarin masih di kebun, Bu. Oh, kemarin masih di kebun. Jadi pembelajaran kita itu sudah berjalan, Nak lah. Jadi silahkan cari tempat yang sinyalnya bersahabat seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran tadi. Kemarin kita sudah belajar tentang rumus date and time. Coba, apa sih manfaat? Coba simpulkan salah satu deh, menyimpulkan apa sih manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari rumus date and time kemarin? Salah satu aja. Angkat tangan. Siapa namanya? Iya, pintar anak ibu. Siapa namanya? Saya Vinesia. Oh iya, Vines. Apa? Jadi akan lebih mudah Bu, misalkan apabila kita ingin menghitung hari dari sekarang, dari tanggal sekarang sampai tanggal yang akan ditentukan. Beberapa hari seperti itu akan jauh lebih mudah. Oh iya, nah benar ya, benar apa yang sudah dikatakan oleh Venesia seperti itu. Kalau kita pakai rumus date and time Bu, kalau menghitung hari, jumlah hari dari tanggal sini sampai sekarang berapa hari sih? Nah itu lebih mudah apabila kita menggunakan rumus yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Nah, minggu ini di pertemuan pertama ini Ibu akan menyampaikan materi baru ya di KD 3.6 pengetahuannya. Jadi materi kita hari ini adalah mengentry data dengan rumus finansial. Nah, adapun KD keterampilannya di 4.6 itu dia mengolah data berdasarkan rumus finansial. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari di 3 minggu ke depan karena KD ini dia 3 kali pertemuan ya. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini artinya apa sih yang ingin kalian dapatkan seperti itu setelah pembelajaran ini selesai? Apa sih yang diharapkan bisa kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai? Nah, itu tujuan namanya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
kalian sebagai peserta didik itu dapat menentukan definisi baik itu fungsi finansial maupun definisi dari jenis-jenis fungsi finansial tersebut. Nah, itu tujuan pertama kita. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik itu nanti mampu menganalisis penggunaan dari fungsi rumus-rumus finansial tersebut. Jadi, nah, dua tujuan ini yang diharapkan mampu kalian kuasai setelah pembelajaran kita selesai hari ini. Yang pertama, kalian bisa menentukan definisinya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis penggunaan dari rumus-rumus dari fungsi finansial ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Iya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, Ibu pengen pretest terlebih dahulu deh. Ibu pengen lihat apakah sudah ada yang mengerti seperti itu, apa sih itu rumus finansial, fungsi finansial dan sebagainya. Nah, Ibu pengen adain pretest terlebih dulu ya. Soal pretest akan Ibu share di Classroom. Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Silahkan kalian buka Classroom kalian. Soal pretestnya akan segera Ibu share. Silakan buka. Speakernya silahkan dimatikan saja semuanya speakernya. Sementara kalian mengerjakan soal 10 menit dari sekarang ya. Sekarang jam 8.18, berarti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini sampai jam 8.28. Silahkan langsung dikerjakan. Ya. Sudah muncul? Adakah yang tidak muncul soal pretestnya? Sudah, Bu. Sudah, silahkan dikerjakan ya nak ya. Ibu tunggu 10 menit. Silahkan speakernya yang masih hidup dimatikan dulu ya, biar tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam bekerja. Anissa Piantina, ya oke, terima kasih. Matikan dulu ya, nanti baru dihidupkan lagi.
Oke, waktunya masih 5 menit lagi ya. Oke, waktunya masih 5 menit lagi ya. Silakan dikerjakan dulu. Oke, 2 menit lagi ya. Yang sudah selesai, silakan kembali mengaktifkan videonya. Oke, silakan diupload tugasnya semuanya ya. Silakan karena waktunya sudah mau selesai, tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Silakan tugasnya semua diupload kembali. Setelah selesai, segera mengaktifkan videonya lagi ya. Mana Madi? Mana Madi? Madi? Halo Madi? Madi, mana Madi? Ayo.
Halo Madi. Speakernya tidak terdengar Madi, kamu ngomong Madi. Halo Madi. Oh, nggak bisa ya? Dia sudah mengaktifkan speakernya tapi tidak terdengar. Lola, mana Lola? Ya, Bu. Gimana Lola setelah mengerjakan pretest? Keringatan Lola? Nggak apa-apa. Ayo, semuanya sudah mengupload. Ibu lihat belum mengupload ini? Ayo segera diupload biar Ibu lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Waktu ya. Oke, 3 orang lagi. Segera. Oke, 2 orang lagi. Fitri, sudah mengupload Fitri? Fitri dan Jasmine. Mana Fitri dan Jasmine? Oh, keluar ya berarti ya. Jaringan mungkin ya, karena memang masa seperti ini susah sekali. Oke, kayak sudah 25 orang, 27 di sini kan karena sudah termasuk ibu dan observer ya. Jadi memang kalian 25 orang. Oke, semua sudah mengupload kembali tugas pretestnya. Terima kasih ya karena sudah melakukan pretest hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke kegiatan berikutnya ada yang ditanyakan? Tidak ada? Siap ya mengikuti kegiatan berikutnya ya? Iya. Oke, tetap semangat ya. Mana tangannya? Tetap semangat. Mana? Walaupun kita belajarnya di masa seperti ini ya, tapi kalian juga harus tetap semangat. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk menuntut ilmu seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti kita. Oke, Ibu buka PowerPoint ya. Sudah ya? Sudah bisa dilihat PowerPoint yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, di situ sudah tertera apa yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sudah tertera apa yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan belajar tentang KD 3.6 seperti itu, yaitu mengentry data dengan rumus finansial dengan KD keterampilannya adalah mengolah data dengan rumus finansial. Oke, di slide kedua itu bisa kalian lihat bahwa tujuan pembelajaran kita yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa nanti kalian diharapkan yang pertama dapat menentukan definisinya, kemudian yang kedua adalah kalian bisa menganalisis apa saja rumus-rumus finansial yang digunakan secara tepat seperti itu. Nah, itu tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu kalian kuasai setelah kegiatan pembelajaran kita ini berlangsung. Oke, sekarang yang pertama adalah pengertian fungsi finansial. Kemarin kita sudah belajar sebenarnya. Ada fungsi statistik, ada fungsi apa satunya? Kalau masih ingat? Matematis. Ada fungsi statistik, ada fungsi matematis. Kalau fungsi statistik tadi apa saja? Efek untuk rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah, Bu. Oh iya, pintar. Siapa tadi yang berbicara? Nadia. Nadia, pintar sekali Nadia, masih ingat kemarin sudah belajar fungsi statistik, Bu. Ada fungsi average, ada max, ada min, seperti itu. Oke, kemudian kemarin kita juga belajar fungsi matematis. Ada sum, kemudian ada sum if, betul ya. Nah, sekarang kita belajar lagi fungsi finansial. Apa sih fungsi finansial? Sudah ada fungsi statistik, matematis, sekarang ada lagi yang dinamakan dengan
fungsi finansial. Apa sih fungsi finansial itu? Nah, fungsi finansial merupakan fungsi yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Jadi di Microsoft Excel itu sudah disiapkan rumus untuk kita menghitung data-data keuangan yang kita miliki. Jadi misalnya nih orang tua kalian di rumah ada yang misalnya Bu, orang tua ulun bewarungan, punya usaha warung, berdagang, oh punya usaha fotokopi, oh punya usaha bengkel misalnya. Nah, kalian bisa membantu orang tua kalian. Tidak perlu lagi menggaji orang luar untuk menghitung data keuangannya. Cukup kalian saja karena sudah belajar di sekolah ulun sudah belajar Bu fungsi finansial. Jadi bisa digunakan untuk membantu orang tuanya dalam menghitung data keuangannya seperti itu ya. Jadi pengertian dari fungsi finansial tadi perlu kalian ingat itu merupakan salah satu rumus dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung data yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Nah, di dalam fungsi finansial ini terdapat 6 rumus nanti yang akan kita pelajari. Ada rumus PP, ada rumus EP, kemudian ada rumus PMT, ada rumus SLN, SYD, dan DDB seperti itu. Nah, kira-kira ada berapa fungsi tadi? Ada berapa rumus tadi yang kita pelajari dalam fungsi finansial ini? Ada 6 Ada 6 Bu. Enam. Ada rumus PP, Enam, Bu. EP, PMT, SLN, SYD, dan DDB. Oke, pintar. DDB. Materinya juga sudah Ibu share ya di classroom kalian kemarin sudah Ibu share. Siapa tahu nanti selesai pembelajaran ini, aduh tadi Ibu ngomong apa ya, menjelaskan apa, aku lupa. Apa rumus yang ke-6 tadi misalnya. Nah, itu silahkan kalian bisa lihat di materi yang sudah Ibu share di classroom ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke rumus yang pertama ya, yaitu rumus PP. Oke, PP atau nilai sekarang. Apa kira-kira kepanjangan dari PP? Present value. Present value. Alia ya itu tadi ya. Alia ya yang jawab tadi ya. Iya, terima kasih Alia. Benar ya, PP itu adalah kepanjangan dari present value. Atau nilai sekarang. Jadi pengertiannya adalah rumus fungsi atau rumus PP digunakan untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Jadi bentuk formulanya itu sama dengan PP dalam kurung rate, NPER, PMT, PP, dan tipe seperti itu. Jadi kalian ketik aja di formula bar itu sama dengan PP buka kurung seperti itu. Nah, akan muncul nanti komponen apa saja yang harus kalian masukkan. Nah, ada rate, ada NPER, PMT, PP, dan tipe. Biasanya komponen-komponen ini sudah tersedia di soal ya, sudah ada di soal seperti itu. Jadi tinggal kamu ketik aja formulanya itu langsung muncul dia. Nah, jadi yang pertama tadi rumus PP atau present value. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Yang kedua itu adalah rumus EP. Kalau P tadi present berarti F adalah Future. future. Betul. Nilai masa mendatang. Jadi rumus ini kita gunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Nah, bentuk formulanya sama dengan EP, rate, NPER, PMT, PP, dan tipe. Sama seperti itu. Tinggal kalian ketik aja sebenarnya di formula bar itu dia langsung muncul. Nah, biasanya coba laptop siapa atau PC siapa yang biasanya tidak pakai titik koma, dia ada pakai koma atau titik dua seperti itu. Tidak mesti titik koma ya. Jadi kadang-kadang dia tergantung PC atau laptop yang kalian gunakan. Jadi jangan mentang-mentang contohnya menggunakan titik dua, terus nanti titik koma, terus kalian memaksakan seperti itu. Nah, tidak. Biasanya kalau kalian ketik formula barnya tadi di formula bar itu rumusnya,
Dia sudah muncul. Apakah pemisah antar komponen itu menggunakan titik dua, titik koma, atau koma saja seperti itu? Ibu minta tolong videonya diaktifkan. Aduh, Ibu ditinggal sendiri. Ibu nggak lihat ini mukanya yang cantik-cantik mana. Silakan videonya diaktifkan. Iya, nah kalau kayak gini kan enak Ibu lihatnya, nggak hanya inisial namanya saja. Silakan, mana yang lainnya videonya tidak diaktifkan? Oke, oke. Ada yang kelihatan kepalanya saja? Ibu, Iya. Bu ada yang Bu. Kenapa? Enggak. Siapa namanya? Tiga Bu, Iya, kenapa? nggak bisa masuk. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan. Siapa tahu yang terkendala jaringan dan sebagainya nggak masalah ya. Oke, tadi kita sudah belajar rumus. Tadi sudah dijelaskan kalau P itu untuk present value, kalau F itu untuk future value. Kalau yang present value itu kalian gunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini. Kalau future value untuk menghitung nilai investasi Masa mendatang. masa mendatang, betul ya. Nah, itu kata kuncinya di situ. Kalau P present berarti saat ini. Kalau future berarti masa depan, masa yang akan datang. Kata kuncinya itu ya. Kemudian rumus yang ketiga adalah rumus PMT. Digunakan untuk apa? Rumus PMT. Ada PP, ada EP, kemudian ada lagi PMT. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Bentuk formulanya sama dengan PMT buka kurung rate, NPR, PP, EP, dan tipe. Nah, biasanya komponen-komponen itu sudah tersedia di soal. Tinggal kalian masukkan saja datanya. Rate itu berarti besarnya persentase bunga setiap periode. Berapa besarnya tinggal kalian sorot. Biasanya seperti itu kan kalau kita mengerjakan di Excel ya. Oke, sampai 3 rumus ini adakah pertanyaan? Apakah mengerti saja atau apakah tidak mengerti? Malahan seperti itu? Mengerti, Bu. Mengerti. Gampang ya, kalau masih teori itu gampang. Tidak terlalu susah, kecuali nanti pengaplikasiannya. Nah, itu yang mulai bingung. Kalau melihat rumus, gampang, ini tinggal menghafal saja, seperti itu. Oke, sekarang rumus yang keempat dari jenis fungsi finansial ini apa? Rumus apa tadi? SLN. SLN. Apa kira-kira kepanjangan dari SLN? SLN itu singkatan dari apa? S-nya apa kira-kira? Kira-kira aja, nggak apa-apa. Strike. L-nya lain. Method. Strike line method ya SLN. Memang mungkin istilah ini masih asing bagi kalian karena kalian masih kelas 10 ya. Kecuali kalian nanti kelas 11 karena di akuntansi manual pun kalian akan ketemu. Nanti menghitung penyusutan menggunakan minta tolong Pinesia ya tadi yang speakernya masih aktif, minta tolong matikan dulu biar tidak mengganggu nak. Oke, terima kasih. Oke, SLN. Kalian mungkin memang masih asing dengan istilah ini. Kalau di akuntansi manual, kalian akan ketemunya di kelas 11 di pelajaran akuntansi keuangan nanti. Jadi, fungsi SLN itu digunakan untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, harta itu kan terdiri dari berapa komponen? Ayo yang masih ingat pelajaran akuntansi dasarnya. Kalau ada harta apa? Ada harta lancar. Ada harta apa lagi? Tetap. Ada harta tidak berwujud. Itu komponen aktiva ya, 3 komponen aktiva. Nah, yang kalian harus buat penyusutannya tiap tahun itu pelajaran akuntansi dasar, nak. Ayo, pelajaran akuntansi dasar dilupakan. Nah, yang harus kalian buat penyusutannya tiap tahun adalah kelompok aktiva tetap. Aktiva tetap itu kan aktiva yang kita gunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya apa kira-kira harta yang kita miliki yang kita gunakan untuk operasional perusahaan? Apa? Ayo.
Apa tempat usaha apa? Gedungnya, kemudian peralatan, kemudian mesin-mesin, kendaraan. Nah, itu termasuk aktiva tetap yang harus kita susutkan tiap tahun karena kan manfaatnya dari tahun ke tahun itu kan semakin berkurang ya. Itulah kenapa harus kita buat penyusutannya. Nah, metode untuk menghitung penyusutan itu macam-macam. Nah, yang kita pelajari di komputer menggunakan menggunakan rumus komputer itu hanya 3. Ada SLN, ada SYD, dan ada DDB seperti yang Ibu kasih tahu tadi. Nah, yang pertama ini adalah SLN. Itu kita menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Bentuk rumusnya, bentuk formulanya seperti apa? Nah, sama dengan SLN dalam kurung cost, self-pay, and life. Itu komponen yang harus ada di dalamnya. Cost untuk harga perolehan aktiva, self-pay untuk nilai sisa, life-nya untuk umur ekonomis. Jadi kemungkinan bentuk soalnya itu kadang-kadang misalnya kendaraan itu diperoleh dengan harga 10 juta, umur ekonomis 2 tahun, nilai sisa 2 juta misalnya seperti itu. Nah, berapa hitunglah penyusutannya tiap tahun menggunakan metode garis lurus. Misalnya soalnya seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan saja, oh sama dengan SLN, harga perolehannya tadi berapa? Sorot. Umur ekonomisnya berapa? Sorot. Kemudian umur ekonomis sisanya berapa? Sorot. Nah, tinggal kalian masukkan. Seperti itu ya, kira-kira ya. Sampai sini paham? Oke, setelah rumus SLN yang kedua, yang selanjutnya adalah rumus SYD. Nah, apalagi ini Bu? Nah, ini juga sama untuk menghitung penyusutan aktiva tetap juga, tapi dia menggunakan jumlah angka tahun. Jadi formulanya bisa kalian lihat di situ sama dengan SYD, cost, self-pay, life, and period. Nah, jadi ada periode penyusutannya karena dia jumlah angka tahun berapa tahun umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, berapa periode pertama, kedua, ketiga sampai periode ke 5. Yang terakhir, nah, ini adalah fungsi atau rumus DDB. Sama untuk menghitung penyusutan aktiva tetap juga, tapi dia menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi bentuk formulanya sama dengan DDB, komponen yang ada di dalamnya ada cost untuk harga perolehan, self-pay untuk nilai sisa, life untuk umur ekonomis, kemudian periodenya, kemudian nilai di mana saldo itu akan menurun. Oke. Sekarang Ibu tanya berapa tadi? Fungsi finansial tadi terdiri dari berapa rumus tadi? Ada berapa yang kita pelajari? Ada 6. Sebentar Ibu sebutkan saja namanya. Aduh, mohon maaf ya Ibu masih belum hafal satu persatu karena kita dengan kalian kelas 10 ini kan Ibu belum pernah bertatap muka. Aduh, Ibu belum pernah bertatap muka, belum melihat bentuk asli dari Madi itu yang mana, Nadia itu yang mana, Noka yang mana. Jadi mohon maaf Ibu belum bisa kalau secara wajah saja seperti ini tidak ada nama, Ibu belum bisa mengenalinya satu persatu ya. Jadi kita berharap saja mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir agar kita cepat bertatap muka. Oke, kembali lagi ke pelajaran kita tadi. Ada berapa tadi fungsi finansial yang kita pelajari? Ada 6. Yang pertama apa tadi? IP. Untuk menghitung investasi pada Nilai satu. iya, pada saat ini ya. Kalau yang kedua apa? FI. Untuk menghitung nilai investasi Masa yang akan datang. masa yang akan datang, pintar. Kalau PMT tadi untuk menghitung besar angsuran. Kalau SLN tadi menggunakan metode apa tadi? Garis lurus, betul. Kalau SYD menggunakan metode Garis jumlah tahun. jumlah angka tahun. Iya, SYD ya. Kalau DDB itu dia menggunakan metode saldo menurun. Saldo menurun ganda. Itu beberapa 3 rumus yang kita gunakan untuk hitung penyusutan aktiva tetap ya. Jadi kalian ingat. Oke. Ada yang ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Tidak Nggak ada. ada. Kalau Ibu bertanya, adakah yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Coba kalau Ibu bertanya, aduh, diam lagi. Masih kada mengerti, Bu. Pasti gitu jawabannya. Paham ya? Kira-kira ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Karena kalian paham, Ibu pengen kita setelah ini silahkan keluar dari Google Meet ini, kita menuju classroom. Ibu berikan waktu sama ya, Ibu berikan waktu 10 menit atau 15 menit untuk kalian mengerjakan soal post test yang Ibu kasih di classroom kalian. Nah, kalau ada Ibu pengen uji sejauh mana sih kalian termotivasi seperti itu untuk menyelesaikan soal ini setelah tadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu Ibu pengen lihat. Oke, silakan kita ke classroom. Nanti Ibu kasih waktu berapa menit ya? Sebentar Ibu lihat dulu lokasi waktunya. Bentar ya. Oke, 15 menit ya, 15 menit cukup. Nah, 15 menit ini jam 9.50, berarti kita ketemu lagi jam 10 lewat 5 menit di Meet ini. Silahkan kalian kerjakan dulu soal yang sudah Ibu post di Google Classroom kalian. Kerjakan dengan baik ya anak ya, berdasarkan materi yang tadi sudah Ibu berikan. Silakan kalian kerjakan. Setelah itu jam 10 lewat 5 menit kita kembali lagi ke Meet ini. Oke? Kalau ada yang ditanyakan dan sebagainya, silahkan kalian chat Ibu di forum yang ada di Classroom ya. Iya, Bu. Ya, misalnya Bu, soal tidak saya temukan, Bu. Jawabannya tidak saya temukan. Nah, silakan. Tidak ya, tidak ya. Hal-hal teknis yang kalian tanyakan. Nah, silakan kalian coba mengerjakan soal tersebut 15 menit. Setelah itu kita kembali lagi ke Google Meet ini. Oke, Google Meet ini Ibu tutup sementara ya. Silakan kita berpindah ke Classroom. Oke, selamat bekerja semuanya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam.
Oke, halo semuanya. Halo Ibu. Halo Bu. Gimana kabarnya setelah mengerjakan soal? Keringat dingin Bu, aduh Bu, susah Bu gitu. Padahal kan tadi yang Ibu keluarkan sesuai dengan materi yang tadi Ibu sampaikan nggak kira-kira? Sesuai. Sesuai, berarti sesuai. harusnya bisa Mengerjakan. mengerjakan. Oke, sekarang Ibu pengen salah satu dari kalian, sebentar ya, Ibu bukakan dulu soalnya. Menyajikan apa sih tadi jawaban dari pertanyaan ini yang kalian post di sana seperti itu. Kelihatan sudah yang Ibu presentasikan, yang Ibu buka soalnya kelihatan? Tidak Bu. Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Kelihatan. Nadia? Ada Nadia? Ada Bu. Ada Nadia. Oke. Yang lainnya, sementara Nadia mempresentasikan atau menyajikan jawaban dari yang dia kerjakan tadi, silakan disimak ya. Nanti Ibu tanya apakah ada yang jawabannya berbeda atau sama seperti itu. Oke, Nadia, nomor 1 bisa kamu lihat soalnya? Bisa Bu. Bisa terbaca dengan jelas? Bisa Bu. Bisa, sebentar ya. Bu, jelas lagi biar makin jelas. Nanti bilangnya aduh Bu, ulunnya rabun nggak kelihatan. Nah, kayak apa? Oke, nomor 1 tadi. Bacakan Nadia soalnya dulu biar teman-temannya mendengar. 1. Untuk penulisan fungsi isi yang benar adalah Jawabanmu tadi yang mana? Bu. Adakah jawaban yang berbeda dari jawaban Nadia? Tidak Bu. Tidak Bu. Sama, ada nggak jawaban yang berbeda? Nggak ada? Gak ada Bu. Nggak ada, betul ya. Memang jawabannya adalah seperti itu. Kemudian Ibu lihat tadi sudah ngumpul semua, sudah mengupload semua dan sudah Ibu ambil, lihat nilainya seperti itu. Oke, yang nomor 2, Nadia, apa jawabannya Nadia? Bentuk penulisan fungsi isi yang benar adalah juga Bu. Juga. Adakah jawaban yang berbeda dengan jawaban Nadia? Tidak Bu. Sama ya. Oke, sekarang Ibu pengen siapa lagi? Finesia. Coba nomor 3 Finesia, dibacakan Finesia. Di tempat saya tidak muncul Bu, sebentar. Tidak muncul, nggak apa-apa, jaringan berarti ya, nggak masalah. Siapa yang bersedia untuk menjawab nomor 3? Menyajikan jawaban. Oh iya, silakan, siapa namanya, Nak? Yang angkat tangan tadi ya. Aulia, silakan Aulia. Silakan dibaca. Silakan dibaca soalnya Aulia. Bentar Bu, bentar. Atau Jahra, mau nyoba Jahra? Udah kelihatan sih saya Bu. Ibu punya saya sudah muncul. Oke, Finesia dulu ya, Aulia ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan Finesia, yang nomor 3. Bu Ani bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan leasing yang melayani permintaan kredit dari masyarakat dengan syarat tertentu. Apabila Bu Ani ingin menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode berdasarkan kredit tertentu, maka rumus yang tepat digunakan oleh Bu Ani adalah CPMT. Adakah jawaban yang berbeda dari Finesia? Nggak apa-apa kalau berbeda, utarakan saja. Adakah? Tidak. Sama? Sama Bu, daripada terjadi pertengkaran antara sesama teman, kami sama saja, seperti itu ya. Enggak ya, karena memang ada di materi seperti itu. Kemudian yang nomor 4, jawabannya apa? SLN Bu. Karena kalau SLN itu dia memang ya, kalau jumlah penyusutannya tetap itu pasti dia menggunakan
SLN, betul ya? SLN yang nomor 5 jawabannya apa? Ayo. Nomor 5 SYD, Bu. Yang nomor 5 SYD, betul, karena kan jumlah periodenya meningkat dari yang pertama ya, karena kan yang pertama itu dia pasti 1, 2, 3, 4, 5, otomatis dia pasti akan selalu menurun seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada masalah dengan soal post-test yang tadi Ibu berikan ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen salah satu deh. Apa sih yang tadi sudah didapatkan setelah kita melakukan pembelajaran ini? Kalian dapat apa? Jadi mengerti apa? Mengerti apa itu definisi dari fungsi finansial, juga FI, PMT, SLN, SYD, dan DDB. Jadi mengerti definisi dari rumus-rumus tersebut. Oh iya, nah setelah kita, benar ya kata Nadia ya, setelah kalian mempelajari belajar tentang materi ini tadi, kalian jadi mengerti apa sih itu definisi fungsi finansial, kemudian rumus-rumusnya tadi apa definisinya, kemudian tadi juga dibuktikan dengan yang kalian sajikan jawaban post-test tadi, kalian dapat menganalisis penggunaan dari rumus-rumus finansial itu, rumus yang tepat digunakan yang mana, seperti itu. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran kita berhasil ya. Kita sudah tahu yang tadinya belum mengerti mungkin fungsi finansial itu apa, PP itu apa, kemudian EPI dan sebagainya itu apa. Akhirnya setelah belajar kalian menjadi mengerti seperti itu. Oke, adakah yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kalau Ibu tanya adakah yang mau, pasti nggak ada yang mau. Mau Ibu tunjuk apa mau mengajukan diri? Kesimpulannya tadi, misalnya SLN untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, SYD untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis jumlah angka tahun, DDB untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis saldo. DDB itu saldo menurun ganda ya. PV yaitu untuk mencari investasi saat ini, FV untuk mencari investasi masa mendatang, PMT untuk mencari jumlah angsuran tetap dengan menggunakan bunga menurun. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Nadia. Sudah tepat Ibu rasa kesimpulan yang dilakukan oleh Nadia. Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Jadi dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini bahwa fungsi finansial itu adalah fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel yang kita gunakan untuk menghitung data dalam hal keuangan seperti itu. Terdiri dari EPI, PP, PMT, SLN, SYD, dan DDB. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, nah Ibu informasikan di pertemuan kita berikutnya itu kita akan pertemuan 2 ya, kita akan mencoba mengaplikasikan dari rumus yang tadi sudah kita pelajari. Tadi kan teorinya nih. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana sih rumus ini apabila tersedia sebuah data, kita masukkan rumusnya, kemudian data seperti apa yang akan dihasilkan. Nah, kita coba pengaplikasiannya berdasarkan data yang tersedia. Oke, untuk pembelajaran hari ini adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak, bisa ya kira-kira ya? Oke, sebentar Ibu lihat dulu. Nah, Ibu informasikan juga tadi sistem penilaian Ibu ya, Ibu lupa menginformasikan sistem penilaian ini. Tadi soal pilihan gandanya ada berapa? Ibu tanya dulu. Ada 5, Bu. Ada 5. Esanya ada berapa? 2. Nah, jadi nanti kalau kalian menjawab 5 soal itu dengan benar, poinnya akan 100 seperti itu. Poin setiap soal itu Ibu kasih 10 saja, jadi 50 kali 100 bagi 50, jadi hasilnya adalah 100 poinnya. Kemudian esai itu masing-masing Ibu sampaikan rubrik penilaiannya. Sebentar ya, Ibu bacakan saja sebentar dulu, Ibu buka. Rubrik penilaian untuk esai. Jadi apabila kalian menjawab seluruh soal dengan benar, itu
soal rentang nilainya dari 91 sampai 100. Misalnya nih, kalian jawab sebenarnya benar, tapi kadang-kadang bahasa yang kalian gunakan, bahasa lisan kalian masukkan ke bahasa tulisan. Nah, itu yang menyebabkan nilai kalian mungkin berbeda walaupun jawabannya benar. Kemudian rentang nilai 81 sampai 90 itu apabila kalian mengerjakan seluruh soal, tapi ada beberapa koreksi di dalamnya. Kemudian rentang nilai 71 sampai 80 kalian mengerjakan sebagian soal dengan benar. Misalnya ngerjainnya hanya beberapa saja, benar seperti itu. Nah, rentang soal 61 sampai 70 itu apabila kalian mengerjakan sebagian soal tapi masih ada beberapa yang harus Ibu koreksi. Kemudian Ibu tidak hanya akan memberikan nilai 0 apabila itu kalian tidak kerjakan. Nah, itu. Jadi nilai akhirnya nanti, nilai PG tadi Ibu tambah dengan nilai esai kemudian Ibu bagi 2 ya. Nah, itu nanti. Ada yang ditanyakan dari kegiatan pembelajaran kita? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sama. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.